Kita buka Yesaya 43 ayat yang ke-4. Saya undang jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menghormati pemberitaan firman Tuhan dengan membaca ayat pertama ini. Yesaya 43 ayat yang keempat, dengan suara yang sangat keras, nyaring kita berikan kepada Tuhan. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Di saat tadi saya memulai dengan satu kalimat, kamu penting, aku hadir di sini untukmu. Saya teringat dengan satu ayat ini. Bagaimana Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dari ayat yang sudah kita baca ada satu deklarasi kasih Allah kepada umat-umat Israel yang pada saat itu di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah penderitaan di Babel. Dan Tuhan hadir lewat Nabi Yesaya. Tuhan meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka berharga, bahwa mereka tetap dikasihi oleh Allah. Amin. Dan ini yang menjadi catatan yang pastinya juga berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita karena berharga di mata Allah. Amin. Amin. Bahkan kalau kita mundur di ayat yang pertama, di pasal yang ke-43 itu, firman Tuhan katakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 4 dihadirkan, dikatakan Israel sangat berharga, Israel sangat mulia, Israel dikasihi oleh Tuhan. Karena Israel di ayat yang pertama dikatakan engkau ini kepunyaanku. Amin. Saudara dan saya ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita bandingkan dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di firman Tuhan katakan engkau adalah umat terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah milik Allah. Amin. Jadi kalau Tuhan katakan Israel sangat berharga, terlebih saudara dan saya sebagai Israel rohani, pastinya kita juga berharga di mata Tuhan. Amin. Maka saya sangat percaya Tuhan masih mengasihi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Keramat. Tuhan masih hadir di tengah-tengah kita lewat Roh Kudus. Satu hal yang sangat indah, yang menurut saya begitu menyenangkan. Seakan-akan saya berpikir Om Andi lanjutkan saja, jadi saya nggak usah firman. Lanjutkan saja penyembahan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, tapi kan tidak bisa. Bagaimanapun firman Tuhan adalah bagian yang sangat penting dalam satu ibadah. Karena firman ini berbicara tentang Allah sendiri. Dan Allah berkata kepada Israel, walaupun mereka dalam pembuangan, dalam penderitaan di Babel, mereka tetap berharga di mata Allah. Kalau kita mundur jauh dalam kitab Kejadian, kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Di saat Allah menciptakan langit, bumi serta isinya. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Mengapa Allah dapat memastikan bahwa kita ini kepunyaan Allah? Kita lihat di ayat yang ke-26, mohon maaf. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagaimana kita tidak dapat dikatakan sebagai kepunyaan Allah? Penciptaan manusia dikatakan sesuai gambar dan rupa Allah. Amin. Amin. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Melompat di ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Luar biasa.
Di saat manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, satu hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia pada saat itu, Allah memberkati mereka. Jadi percayalah malam hari ini, Dia Allah yang tetap sama yang dapat memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Karena di saat manusia itu diciptakan, hal yang Dia kerjakan pertama adalah Dia memberikan berkat untuk manusia. Tetapi bagian yang paling penting kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas hidup agar manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu menjadi makhluk yang hidup. Saya mencoba mempelajari tentang arti menghembuskan nafas hidup ini. Dalam satu arti dikatakan Allah memberikan bagian dari kehidupannya. Bagian dari kehidupannya Allah itu diberikan kepada manusia pertama pada saat itu. Dan bagian itu juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi bagian Allah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kalau kita kembali dalam kitab Yesaya tadi dikatakan bahwa engkau berharga. Israel sangat berharga. Karena ada bagian Allah di dalam kehidupan umat-umat Israel pada saat itu. Dan hal yang sama juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Di saat manusia jatuh dalam dosa, sesuatu yang berharga itu rusak karena dosa. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Ayat yang 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan Allah di atas kayu salib dengan satu darah yang mahal, yaitu darah Kristus, untuk mengembalikan ciptaannya itu serupa dan segambar lagi dengan Allah, menjadi ciptaan yang tak bernoda dan tak bercacat. Maka dikatakan engkau berharga. Amin. Amin. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dalam dunia ini. Dia mengembalikan semua kembali ke awal. Ciptaan yang pertama serupa dan segambar dengan Allah. Untuk kembali menjadi ciptaan yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi kita harus menghargai karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Saya tidak tahu kalau kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Saya tidak akan tahu kalau kita menganggap diri kita tidak berharga buat Tuhan. Tetapi kita kembali dulu dalam Yesaya 43 di ayat yang keempat tadi. Dikatakan yang pertama, engkau berharga. Kata berharga ini mempunyai arti engkau bernilai tinggi, engkau mahal. Kita ini sangat mahal. Maka ditebus juga, disucikan juga dengan darah yang mahal. Sesuatu yang mahal harus ditebus dengan yang mahal. Dan sesuatu yang mahal itu harus dijaga, amin. Siapa jemaat-jemaat Tuhan yang punya banyak emas? Boleh angkat tangan? Pasti gak ada yang mau ya. Sesuatu yang mahal itu pasti akan kita jaga. Tidak mungkin kita akan biarkan tergeletak begitu saja dalam rumah kita. Tetapi akan kita jaga. Maka kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-28.
ayat yang ke-20 bagian B-nya, firman Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ini. Dia memastikan ciptaannya yang berharga dia sertai sampai kesudahan dari zaman ini. Kalau saudara bukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, dia tidak akan menjadi Allah Immanuel dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Lahir ke dalam kandang yang hina. Untuk menyertai. Untuk memastikan ciptaannya yang berharga itu. Sampai akhir zaman ini mencapai keselamatan. Amin. Amin. Bahkan kalau kita melompat di Ibrani 13 ayat yang kelima juga yang bagian B. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Dia menyertai. Penyertaannya terbukti, dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan engkau. Walaupun Israel sedang dalam penderitaan di Babel, tetap Israel dalam penyertaan Allah. Tetap Israel tidak dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah. Karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita menikmati janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat dalam Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45 firman Tuhan katakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Alkitab yang saudara dan saya miliki. Tidak ada janji yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Segala yang baik. Kata baik ini artinya segala yang menyenangkan lewat janji Tuhan. Janji Tuhan mendatangkan kesenangan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan dalam arti selanjutnya dikatakan janji Tuhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya di saat manusia diciptakan, manusia pertama dikatakan Allah memberkati manusia itu. Allah mendatangkan kemakmuran pada manusia itu. Allah mendatangkan kesejahteraan pada manusia itu. Dan janji itu ada dalam bagian saudara dan saya. Amin. Amin. Tinggal bagaimana kita mengklaim janji itu. Kalau berbicara tentang bangsa Israel, walaupun firman Tuhan katakan adalah bangsa dari bangsa pilihan Allah, tetapi saya teringat dengan kisah di saat mereka dijajah oleh Mesir. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang kedua, dan tidak main-main mereka dijajah Mesir, dikatakan saya coba mencari tahu berapa lama, diperkirakan hampir 430 tahun dijajah oleh Mesir. Dan dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 dan 24. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh. Orang Israel tidak pernah tidak mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Hampir 430 tahun lamanya mereka dijajah oleh Mesir. Mereka mengeluh karena perbudakan, mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan.
akhirnya itu sampai kepada Allah. Ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Haleluya. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi tidak ada janji Allah yang tidak dipenuhi kepada bangsa Israel. Akhirnya Allah mendengar, Allah mengingat, Allah memperhatikan, bahkan Allah melepaskan mereka. Amin. Amin. Karena apa? Karena mereka berharga di mata Allah. Apapun keadaanmu, mungkin seperti Israel waktu dijajah di Mesir. Apapun keadaanmu, mungkin seperti waktu Israel mengeluh dalam pembuangan di Babel. Seberapa lama kita sudah mengeluh kepada Tuhan? Seberapa lama kita sudah berteriak minta tolong kepada Tuhan? Ingat, Allah tetap memperhatikan hidup saudara dan saya. Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi kita mesti bangga menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita kembali dalam Yesaya 43 tadi di ayat yang keempat. Tidak hanya berbicara berharga, di situ dikatakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Haleluya. Apalagi yang dapat kita nikmati dari Tuhan. Sudah berharga, dikatakan mulia. Berbicara tentang kemuliaan dan kehormatan. Kita patut bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita, amin. Apalagi berharga aja sudah cukup Tuhan. Tapi engkau tambahkan mulia. Saya ingat dalam Mazmur pasal yang ke-8 kalau kita lihat. Daud mengatakan kepada Tuhan, Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan dapat melihat dengan judul yang sudah diberikan, di situ dikatakan manusia hina tetapi sebagai makhluk mulia. Ayat yang ke-5. Daud berkata kepada Tuhan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dia bertanya kepada Tuhan. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apakah manusia sehingga engkau tetap mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tapi engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Tetapi kita bukan Allah. Hampir sama. Karena tadi dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Allah menghembuskan nafasnya. Allah memberikan sebagian dalam kehidupannya ke dalam hidup manusia. Hampir sama. Tetapi Daud berkata, manusia ini engkau mahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Sehingga dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan berkata engkau berharga dan engkau mulia. Amin. 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 Di saat mungkin saudara jemaat Tuhan merasa menjadi manusia ini tidak enak. Dan banyak kali kabar kita dengar mereka mengakhiri dengan cara hidup yang ya kita sama-sama tahu melakukan bunuh diri dengan segala macam bentuknya. Tetapi bagi Tuhan kita tetap berharga, kita tetap dihormati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan kembali dalam Yesaya 43 ayat yang keempat tadi, di bagian yang terakhir,
yang paling penting, tidak hanya manusia itu berharga dan mulia, tetapi sebagai pribadi, Dia yang telah menciptakan saudara dan saya. Di situ dikatakan, dan aku ini Tuhan mengasihi engkau. Kita sudah berharga dan mulia, tetapi Allah menyatakan pribadinya bahwa aku ini mengasihi engkau. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan Allah adalah kasih. Dia tidak mengingkari kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah pribadi yang mengasihi mereka. Bahkan masuk dalam perjanjian baru Dia tetap Allah adalah kasih. Aku mengasihi engkau. Dan saya senang kata mengasihi ini dalam bahasa aslinya. Artinya dikatakan kasih yang tetap, kasih yang berkelanjutan. Lihat, kasihnya itu kekal, amin. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Allah tidak dapat memisahkan kasih itu dalam kehidupannya. Saya sangat percaya bahwa di saat Dia menghembuskan nafas, salah satu bagian yaitu kasih itu melekat dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang berharga itu diberikan kepada dalam hidup manusia pada saat itu. Kasih. Satu kebanggaan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang Kristen. Dari pembicaraan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengakui bahwa orang Kristen memiliki kasih, amin. Mereka mengakui, mereka membanggakan bahwa orang Kristen itu orang yang punya kasih. Karena apa? Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, amin. Bahkan kalau kita lihat dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku. Tidak ada kasih itu berhenti. Tetapi kasih itu berlanjut. Kasih itu kekal selama-lamanya. Sampai dalam kehidupan kita berakhir dalam dunia ini. Bahkan sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan di dalam sorga. Kasih itu kekal. Kasih itu berkelanjutan dalam kehidupan kita. Tidak hanya Dia berhenti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak. Dia tetap melanjutkan di saat salib itu sudah Dia lakukan. Bahkan Dia sudah naik ke sorga. Tetapi kasih itu masih berkelanjutan sampai pada malam hari ini. Dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Siapa yang dapat berkata pada malam hari ini tidak pernah menikmati kasih Allah? Boleh angkat tangan. Tidak mungkin. Terlalu banyak kita menikmati kasih Allah. Jadi saya bisa menggambarkan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Kita berharga dan dikatakan kita mulia. Bukan karena apa yang kita punya. Bukan berbicara tentang harta. Bukan berbicara tentang jabatan. Tetapi karena siapa yang menciptakan kita, amin. Dialah yang pertama yang menciptakan kita, yang menjadikan kita berharga dan mulia. Hari-hari ini banyak orang atau banyak, mungkin juga sebagian dari orang-orang itu adalah orang-orang percaya, merasa tidak berarti dalam hidupnya. Merasa diabaikan, merasa tidak didengar, merasa tidak diperhatikan
Sehingga muncullah mereka stres. Mereka mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental. Maka itu kami dalam beberapa minggu ini mengambil kelas konseling untuk masuk dalam bagian itu. Mungkin terlihat dari atas ini jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik. Tetapi dalam contoh kasus yang kami dengar oleh pengajar kami pada hari itu, terlalu banyak jemaat-jemaat Tuhan yang bermasalah. Saya hari Kamis atau Jumat kemarin berkesempatan untuk pertama kali mengikuti ibadah bersama teman saya di satu tempat yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita untuk kita datangi, untuk kita kasih perhatian. Jadi tempat itu adalah panti sosial untuk orang-orang dengan gangguan jiwa plus orang-orang dengan masalah kejiwaan. Tidak boleh lagi pakai istilah kata gila, tidak boleh. Jadi waktu saya masuk, karena saya hadir untuk pertama kali, teman saya udah berapa kali. Jadi saya masuk memarkirkan motor, ada di sisi kiri saya itu ada beratus orang sedang dijemur. Mereka duduk rapi, tenang, sedang dijemur. Terus udah, tapi bukan itu yang kita layani. Jadi kita naik ke lantai 2, memang ke satu tempat untuk kita beribadah. Ya, kita melakukan ibadah, tetapi memang konsep ibadahnya seperti ibadah sekolah minggu. Seperti anak-anak sekolah minggu. Jadi kami masuk pun juga hanya beberapa orang yang menyalami kami, jadi tidak semua. Tetapi yang saya bisa pastikan dan lihat, bahwa tatapan mata mereka kosong. Tatapan yang tidak punya harapan. Tatapan yang mungkin diabaikan. Tatapan yang mungkin hidupnya dianggap tidak berhati. Kurang diperhatikan. Jadi panti sosial ini adalah satu bagian dengan RSJ. Jadi di saat mereka sudah dalam keadaan yang lebih baik, biasanya mereka dilimpahkan ke panti sosial ini. Yang masih gawat-gawat biasanya di rumah sakit, di RSJ. Tetapi tetap saya lihat bukan sesadar-sadarnya mereka, sembuh juga bukan. Tatapan mereka kosong. Walaupun mereka bernyanyi jadi per 3 baris disuruh nyanyi, tetap aja tatapan mereka itu kosong. Makanya di saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya katakan, Tuhan, apakah mereka tidak berharga buat Engkau? Apakah mereka adalah bagian dari orang-orang percaya yang tersisih? Luar biasa. Saya harus mengakui itu ada pengalaman yang indah bisa hadir di tengah-tengah ibadah pada saat itu. Dan kita patut beruntung bahwa saudara dan saya masih dalam keadaan baik, sehat, jasmani terlebih rohani. Kita masih boleh hadir di tengah-tengah ibadah kita, ibadah pada malam hari ini. Tetapi percayalah bahwa bagian kata berharga itu tidak hanya dalam hidup kita, tetapi juga ada dalam kehidupan mereka yang mungkin merasa dirinya tersisih. Amin? Amin. Mereka berharap diberikan kesempatan untuk sembuh. Mereka bisa pulang ke keluarga mereka. Ya Tuhan tolong kita semua. Tetapi yang paling penting, jangan kita membiarkan dunia yang kita tinggali pada saat ini menentukan nilai hidup kita. Ini yang bahaya. Jangan sampai dunia ini menentukan nilai hidupmu. Dunia menawarkan jabatan, dunia menawarkan kekayaan, sehingga seakan-akan memberikan nilai kehidupanmu yang tinggi. Jangan.
Karena sebagai orang percaya, seperti Tuhan katakan kepada Israel bahwa kita berharga dan mulia. Amin. Amin. Kita berharga dan mulia. Bahkan Tuhan tadi katakan bahwa aku ini mengasihi engkau. Berharga yang dan mulia itu Tuhan jaga dengan kasih-Nya. Dia buktikan di atas kayu salib. Dia tebus dengan darah yang mahal. Mengembalikan kepada serupa dan segambar dengan Allah. Tapi pertanyaannya pada malam hari ini. Kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Tetapi kita harus tahu bahwa sesuatu yang berharga dan mulia itu ada tujuannya. Amin. Amin. Yang pertama kalau kita lihat. Kita kembali dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku. Kita diciptakan menjadi sesuatu yang berharga dan mulia. Dan ciptaan yang berharga dan mulia itu dikatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemuliaan berbicara tentang kehormatan. Untuk kemuliaanku. Sesuatu yang menghasilkan pujian, kehormatan, kemuliaan. Sesuatu yang adalah milik Tuhan. Jadi yang berharga dan mulia ini kita kembalikan untuk Tuhan. Yang memang sebetulnya adalah milik Tuhan. Menjadi pujian, kemuliaan dan kehormatan untuk Tuhan. Amin. Amin. Sudahkah jemaat-jemaat Tuhan melakukan itu semua? Apakah hanya kita bangga dengan diri kita sendiri, kita melupakan pencipta kita sehingga kita melupakan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Karena kemuliaan hanya milik Tuhan. Apa yang saudara miliki sampai saat ini? Semua dari Tuhan dan semua itu milik Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang dapat kita banggakan selain kita bangga kepada pencipta kita. Maka Daud begitu bangga kepada Allah. Dia menyadari manusia yang hina ini. Tetapi dihormati oleh Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Di bagian yang terakhir saja. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Walaupun tercatat hanya makan atau minum. Tetapi lakukannya semua itu yang bisa kau lakukan lewat kehidupanmu yang berharga dan mulia untuk kemuliaan Allah. Ayat ini menunjuk pada tujuan utama dari setiap tindakan, dari setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita ada di dalam dunia ini, tujuan utamanya kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Dia memberikan sesuatu yang berharga dan mulia itu, yaitu hidup kita. Berarti dia juga lebih berharga dari hidup kita. Dan kita kembalikan itu untuk Allah. Amin. Tujuan utama. Jadikan itu nomor 1 dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Allah. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat sampai ayat yang kedua.
Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, perhatikan baik. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Israel dikatakan berharga dan mulia dan dikatakan aku ini mengasihi engkau. Mengajarkan kepada saudara dan saya hiduplah di dalam kasih. Sesuatu yang berharga mulia ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak hidup di dalam kasih Allah. Amin. Amin. Sehingga dia menebus dosa kita dengan cara kasih. Dan bagian yang terpenting kita hidup dalam kasih dikatakan sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara boleh bangga saya berharga dan mulia, tetapi tidak ada hidup dalam kasih Allah. Kasih itu tidak ada dalam hidup kita. Kita tidak menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi lengkapilah ciptaan Allah yang berharga dan mulia ini dengan hidup di dalam kasih Allah. Amin. Amin. Saya ingat apa yang Paulus katakan dalam Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Yang ayat yang ke-10. Sebagai satu hamba Tuhan yang dia percaya bahwa dia sangat berharga di mata Allah. Sehingga di ayat yang 10 di pasal 3 dalam Filipi dikatakan yang ku kehendaki, yang ku inginkan ialah mengenal dia. Terlalu gampang mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Tetapi lihat berikutnya. Dan persekutuan dalam penderitaannya ini yang susah. Di mana aku untuk menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Walaupun Paulus menyadari bahwa dia adalah ciptaan yang berharga dan mulia. Tetapi untuk menjadi serupa, segambar dengan Allah tidak cukup dengan karya Allah di atas kayu salib. Paulus ingin masuk bersekutu dalam penderitaannya. Bagian yang tidak enak untuk tubuh jasmani ini. Tetapi Paulus katakan masuk persekutuan dalam supaya aku menjadi sama dengan dia lewat kematiannya. Persiapkanlah hidup saudara yang berharga ini untuk masuk dalam penderitaan. Bangsa Israel menderita 400 tahun lamanya di Mesir. Bangsa Israel menderita di Babel. Tetapi firman Tuhan katakan Allah tetap memperhatikan, Allah tetap mendengar. Karena Allah mengakui bahwa mereka berharga dan mulia. Allah mengakui bahwa kasih-Nya tidak dapat dipisahkan dari mereka. Allah ingin mereka juga masuk dalam persekutuan yang namanya penderitaan. Untuk mereka akhirnya menjadi serupa dengan Allah. Satu bagian yang Allah ajar di saat Allah melepaskan bangsa Israel. Dalam salah satu ayat dikatakan untuk mengembalikan mereka beribadah kepada Tuhan. Hampir 400 tahun lamanya mereka sudah tidak beribadah. Dan perjalanan ke tanah perjanjian itu hanya untuk mengembalikan mereka beribadah kepada Allah. Luar biasa. Mereka diajar kembali untuk mengenal Allah.
Mereka diajar kembali untuk bersekutu dengan Allah. Mereka sudah terlalu jauh tidak membanggakan hidup mereka yang berharga dan mulia ini untuk Allah. Maka perjalanan ke tanah perjanjian adalah sekolah yang terindah buat mereka. Begitupun saudara dan saya dipercayakan dalam kehidupan ini yang membuat kita menderita. Tetapi sesuatu yang berharga itu harus mengalami penderitaan untuk menjadi lebih berharga. Amin. Amin. Ayat yang terakhir, Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya percaya ayat ini sudah sering kita baca dan dengar. Firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itu yang pertama. Hidup orang percaya yang dikatakan berharga dan mulia. Sesuatu yang berharga dan mulia itu harus dapat bercahaya di depan orang-orang, terutama yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka dapat menarik hati mereka untuk kepada Allah. Amin. Hidup kita yang berharga dan mulia ini jangan hanya disimpan, tapi harus disaksikan kepada orang-orang menjadi cahaya. Sehingga karena mereka melihat cahaya itu, hati mereka tertarik kepada Allah. Berikutnya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sesuatu yang berharga dan mulia ini harus hidup dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Kehidupan yang Allah percayakan ini harus memancarkan karakter Allah dalam hidup kita. Selalu ingatlah bahwa ada sebagian dari Allah ada dalam hidup kita. Jadi kehidupan kita juga harus memancarkan karakter Allah. Amin. Amin. Dan bagian yang terakhir, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan kita yang berharga dan mulia ini, tetapi orang-orang yang melihat bahwa dalam kehidupan kita ada sesuatu yang berharga, yaitu Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus. Dan mereka melihat perbuatan, mereka melihat kasih kita. Tidak hanya menarik hati mereka untuk datang menjadi orang percaya, tetapi mereka bersama-sama memuliakan Bapa kita. Amin. Bukan kita yang dimuliakan, bukan karena kita. Yang memberi nilai dalam kehidupan kita bukan kita, bukan Tuhan, tetapi pencipta kita. Jadi malam hari ini, pertama saudara harus bangga punya Tuhan, amin. Dan saudara harus tekankan dalam hidup saudara, apapun keadaanmu. Dari atas mimbar ini saya hanya melihat jemaat-jemaat Tuhan dalam keadaan baik, tetapi saya tidak tahu. Tetapi yakinkanlah dirimu bahwa kita berharga dan mulia, amin. Tetapi terlebih yang paling penting, Tuhan mengasihi hidup saudara dan saya. Yesus saja.